Saudara, kita belum benar-benar hidup ya, kalau kita belum bisa menemukan jawaban dari 5 pertanyaan besar reflektif yang menjadi persoalan kehidupan manusia itu ya. Pertama itu, apa realitas ini? Kedua, siapa saya? Ketiga, kemana dunia ini dan saya sedang menuju? Keempat, kalau begitu mengapa saya ada di sini? Kelima ya, kalau begitu kehidupan yang baik dalam terang keempat situasi tadi itu seperti apa? Oke, jawaban-jawaban pertanyaan yang sering disebut persepsi tentang dunia ini atau world views ini dibutuhkan untuk menghadapi berbagai disrupsi dari kehidupan kita itu. Hidup otentik ya. Saudara-saudara, orang yang tidak pernah bertanya itu siapa saya dan bagaimana saya harus hidup akan mengalami kepahitan di hari menjelang ajal. Ia akhirnya menyadari ia telah menyia-nyiakan kesempatan sekali seumur hidup untuk hidup istimewa. Ia tidak otentik menjadi diri dia sendiri. Nah, ada sesal apa menjelang ajal? Susyah ya dari Anipol ya tidak bisa berhenti menangis di ranjang menjelang ajal. Sebagai seorang rabi Yahudi yang terhormat ya, yang hidup di tahun 1718 sampai 1800, ia sebetulnya telah hidup sesuai teladan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim atau Abraham ya, tanpa celah. Oleh sebab itu, murid-muridnya itu membujuk dia untuk tidak takut menghadap Tuhan. Tapi ia menjelaskannya begini, saya baru menyadari bahwa saat saya tiba di pintu sorga, mereka tidak akan bertanya, mengapa saya tidak seperti Musa? Mengapa saya tidak seperti Abraham atau Ibrahim? Mereka akan bertanya, mengapa saya tidak menjadi seperti Susyah? Nah, tangisan yang sama itu terjadi di masa sekarang ya. Bronnie Ware ya, seorang perawat pasien jelang ajal ya, palliative care, itu mengamati dan mencatat kepedihan-kepedihan pasien-pasiennya. Nah, sesal yang paling sering muncul itu adalah seharusnya saya berani menjalani kehidupan menurut cara saya yang sebenarnya, diri saya sendiri. Bukan kehidupan yang orang lain harapkan dari saya. Wow, ya. Kita tidak mau hidup kita itu berakhir tragis seperti ini. Cepat atau lambat kita harus menjawab kelima pertanyaan besar itu yang di dalamnya ada siapa saya atau konsep diri yang menjadi pokok bahasan kita hari ini. Secara khusus itu kita menerjemahkan istilah saya dalam kalimat tadi itu ke dalam roh karakter yang menggunakan nama panggilan nama kita itu ya. Roh mana yang seharusnya menghidupi nama saya itu atau mengatasnamakan username kita itu ya. Saudara-saudara, dalam kuliah kita sebelumnya, kita sepertinya memiliki lebih dari satu roh atau konsep diri kita itu. Seperti aktor yang harus memainkan berbagai peran sekaligus ya. Kita itu seperti bermain sirkus dengan berbagai roh dalam kita itu yang dipaksa untuk juggling begitu. Roh mana yang dengan izin atau tanpa izin kita itu keluar menggunakan nama kita itu ya. Nah, dari konsep roh karakter itu, saya mengklasifikasi 4 jenis. Satu yang primer, paling penting, kemudian sekunder, penting, tersier, sedikit di bawah, kemudian kuaterner ya. Primer, sekunder, tersier, kuaterner. Roh primer itu roh kepribadian kita ya, kepribadian bawaan kita ya sejak lahir. Itu si joy, sadness, dan teman-temannya itu ya bersama dengan ego kita. Kemudian, roh sekunder itu adalah karakter hasil bentukan budaya atau co-culture. Itu yang kita kenal dengan ego, id, superego. Dari Freud ya. Jadi roh sekunder itu hasil bentukan oleh budaya, hasil didikan. Roh tersier itu adalah peran dalam pekerjaan atau profesi kita, dokter, polisi,
dosen, pemain bola, itu ya pekerjaan kita itu ada rohnya juga, roh tersier ya, profesi. Kemudian yang keempat, roh quaterner itu adalah peran atau karakter yang kita mainkan dalam permainan atau drama atau sandiwara. Ya, jadi sebagai contoh, ada seorang yang bernama Ben Kingsley. Ben Kingsley ini aktor ya, yang terkenal sukses pada saat dia memainkan Mahatma Gandhi dalam film Gandhi di sekian puluh tahun lalu ya, 1982. Nah, di sini ilustrasi saja ya, jadi 4 sosok tadi itu, yang sebelah kiri itu roh kepribadian ya, yang menghidupi sosok primer dari Kingsley, aslinya seperti ini. Kemudian dia itu sendiri, sosok sekundernya itu adalah seorang pria dewasa ya, dari Inggris yang terdidik, jadi orang Inggris dia itu. Kemudian sosok tersiernya itu adalah dia sebenarnya bekerja sebagai aktor di industri film atau industri sandiwara, drama ya, yang barangkali dipuja-puja banyak orang. Jadi dia itu aktor. Kemudian dia punya sosok quaterner sebagai Mahatma Gandhi di dalam film Gandhi itu. Satu sosok yang dia gunakan untuk tampil dalam satu episode kehidupannya gitu. Nah, saudara-saudara, makin ke kanan itu makin besar effortnya ya, makin ke kiri itu makin apa adanya sih sebetulnya ya. Tapi kita sadari juga makin ke kanan kita semakin menjadi orang lain. Semakin kiri dia itu semakin menjadi Ben Kingsley. Jadi sekarang pertanyaannya, mana yang mau kita besarkan sepanjang hidup kita? Ya idealnya keempat-empat ini tentu saja ya. Memainkan peran Gandhi itu sampai sangat meyakinkan sampai dapat piala Oscar is a good thing gitu. Menjalankan tugas pekerjaan itu sangat baik sehingga menjadi pekerja teladan dan membuat perusahaan kita berhasil, itu bagus. Menjadi pria atau wanita yang berbudaya tinggi, yang dihormati, diteladani dalam masyarakat, saya kira itu sangat worth it ya. Tapi yang paling penting, prioritas utama itu adalah menjadi Ben Kingsley yang primer. Karena menjelang ajal kita itu, kita akan tertawa atau akan menangis sedih itu bergantung dari apakah kita sudah menghidupi nama kita itu, Ben Kingsley itu, secara otentik. Tidak ditanya, kamu bagus banget main Gandhi. Ya bukan itu, tapi Ben Kingsley-nya seperti apa. Nah, dalam kuliah kita hari ini kita akan mempelajari konsep diri itu ya. Pada sesi yang pertama kita akan melihat bagaimana konsep diri kita dibentuk. Kemudian pada sesi kedua kita akan melihat bagaimana kita mengkomunikasikan, mementaskan konsep diri kita itu pada situasi-situasi yang relevan. Pada sesi ketiga, kita mempertimbangkan kapan kita menyikapkan diri secara luas dan dalam, dan kapan kita merahasiakan bagian dari diri kita itu. Pada sesi yang terakhir, saya argue ya, pendapat saya ya, bahwa kita harus menyederhanakan karakter kita itu dengan menyingkirkan, membuang karakter palsu, sehingga yang tersisa itu karakter yang otentik, yang murni. Itulah yang harus kita hidupi. Seperti biasa, kita akan melihat beberapa tayangan secara aktif ya. Kita akan lihat apa tujuan percakapan dalam adegan ini, kemudian roh apa yang sedang bekerja, apakah jenis primer, sekunder, tersier, atau quaterner, dan apakah tujuan tercapai dan pelajaran apa yang kita bisa tangkap dari sini. Saudara-saudara, hidup itu seakan-akan menjalani kisah ya. Penyesalan menjelang ajal itu terjadi karena kita tidak hidup penuh integritas. Kita menjalani kehidupan kisah yang salah. Nah, mari kita siapkan kuliah kita. Kita ready? Oke, mari kita mulai.